Bapak akan mengajarkan kalian di mana kita akan mengetahui jati diri kita sendiri. Apa itu anak-anak? Pasti kalian bingung kan? Nah, kita sebagai siswa pasti mempunyai tanggung jawab diri kita masing-masing, entah itu laki-laki maupun perempuan. Jadi kita sebagai anak kira-kira kewajiban kita itu apa ya kalau di rumah? Ya, kewajiban kita sebagai anak itu di rumah gimana membantu orang tua, membantu kakak kita yang lagi kesusahan, dan mungkin ada hal yang lain-lain. Dan yang lain ketika kita di rumah, mungkin kita berbagai banyak kegiatan kita tersendiri. Mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi di malam hari. Dan tidak hanya itu aja loh teman-teman. Kita sebagai anak bukan hanya di rumah saja kewajiban kita. Kalau misalnya selain di rumah, di mana lagi? Ya benar, di sekolah. Kalian berangkat sekolah, ketika bangun pagi mempersiapkan diri kalian, mungkin dari pakaian, mandi, makan, dan mungkin ada yang sholat subuh bagi yang muslim. Nah, itu adalah kewajiban kita. Jadi di sini masuklah ke materi kita adalah hak dan kewajiban di pelajaran PPKN. Bapak ada satu video yang dimana menampilkan hak dan kewajiban seorang anak. Nah, mari kita simak sama-sama. Hak dan kewajiban anak di rumah. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga.
Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe. Ya, jadi anak-anak, tadi kita sudah melihat video tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Nah, kalian sudah tahu kan hak kalian itu di rumah adalah yang pertama mendapat makan dan minum. Yang kedua itu mendapatkan kesejahteraan dan keamanan. Yang ketiga apalagi anak-anak? Hak kalian itu adalah yang dimana mendapat bimbingan dari seorang orang tua. Itu hak kalian, dan kewajiban kalian adalah membantu orang tua kalian. Setelah itu mengerjakan tugas sekolah di rumah. Kemudian mungkin lagi membantu menyapu, mungkin yang lain juga. Nah, itu adalah kewajiban kalian seorang anak. Itu adalah hak dan kewajiban kalian di rumah. Dan Bapak akan memberi satu video lagi di mana kalian mengetahui hak dan kewajiban kalian di sekolah. Mari kita simak sama-sama. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi PKN, yaitu tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Seperti biasa, bagi teman-teman pendatang baru yang belum mensubscribe channel YouTube kami, silakan di-subscribe dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita mencari tahu hak dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh siswa di sekolah, alangkah baiknya kita bersama-sama mengetahui terlebih dahulu apa itu hak dan kewajiban itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, teman-teman, ternyata kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan dengan baik, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui pengertian dari hak. Hak merupakan sesuatu yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Hak juga merupakan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat, atau martabat. Nah, teman-teman, ternyata hak dan kewajiban adalah
adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang. Dan untuk mendapatkan hak, setiap kewajiban harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana jika kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik? Maka dapat diberi sanksi sesuai aturan yang telah diberlakukan. Teman-teman, selain melaksanakan hak dan kewajiban, ternyata kita juga harus bisa menghargai hak dan kewajiban orang lain sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi, apa sajakah hak siswa di sekolah? Berikut akan saya paparkan beberapa hak yang harus didapatkan seorang siswa di dalam sekolah. Yang pertama, siswa berhak mendapat perlakuan adil dari guru dan perlindungan. Yang kedua, siswa berhak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. Yang ketiga, siswa berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, siswa berhak mempunyai banyak teman. Dan yang kelima, siswa berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Selanjutnya, kita akan mengetahui kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan siswa di sekolah. Berikut beberapa kewajiban siswa di sekolah. Hadir tepat waktu, menaati tata tertib sekolah, mengikuti upacara bendera, mendengarkan nasihat guru, menjaga kebersihan sekolah, menghormati guru, saling menghargai siswa, menjaga keamanan dan ketertiban sekolah, menjalin rasa kekeluargaan, dan saling menolong. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu dengan cara Ya, jadi kita sudah menyimak video sama-sama yaitu hak kewajiban kita di sekolah. Anak-anak pasti sudah paham kan apa kewajiban kita di sekolah. Hak yang pertama yang dijelaskan oleh video ialah yang dimana kita mempunyai hak mendapatkan nilai dari guru kita. Yang kedua yang kita simak sama-sama ialah hak bisa meminjam buku di perpus. Yang ketiga ialah hak kita ialah dimana kita bisa memakai fasilitas sekolah. Nah itu adalah intisari dari hak seorang siswa di sekolah. Menuju ke selanjutnya itu adalah kewajiban anak di sekolah. Nah kewajiban kita itu adalah mentaati peraturan yang ada di sekolah. Yang kedua itu hormat kepada guru. Ketiga kita jangan sampai terlambat masuk sekolah. Yo, jadinya kita sudah paham ya hak kewajiban kita di sekolah dan di rumah. Jadi selanjutnya Bapak mempunyai sebuah game ini. Nah pasti kalian suka bermain game. Tapi game ini berbasis pembelajaran loh. Mari kita menjawab game ini bersama. Nah, jadi di sini yang kalian lihat itu ada game PPKN hak dan kewajiban. Bagaimana Pak cara gamenya? Oke, di situ ada, kalau kita bisa lihat, mungkin bisa Bapak perbesar ya. Nah, di sini cara gamenya ialah dimana kalian nanti Bapak suruh untuk berkelompok untuk menjawab soal misterius dari 5 kotak yang tertera di layar ini. Nah, jadi kita mulai sekarang tanpa basa-basi. Nah, seperti ini. Nah, ini ada sebuah game. Kalian sudah berkelompokan. Nah, silakan pilih satu kotak yang kalian pilih. Maka di sana terdapat soal. Nah, soalnya itu berbasis tentang hak kewajiban kalian entah di rumah maupun di sekolah. Nah, mari kita buka. Jadi di sini ada teman kita yang ingin membuka soal dari kelompok 1. Dia memilih nomor 3. Kita buka sama-sama, ini ada apa? Nah,
Jadi pertanyaan yang tepat berdasarkan gambar di atas. Nah, itu adalah hak kewajiban dari mana? Nah, itu bisa kita lihat ada orang tua, ada anaknya. Hak kewajiban dari mana? Iya, hak kewajiban kita itu di mana? Ya di rumah. Berarti itu kewajiban atau hak? Itu adalah hak. Karena apa? Itu dia mendapatkan kasih sayang. Apakah benar? Ternyata salah. Tapi yang benar adalah yang benar adalah kewajiban di rumah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari soalnya. Oke, kita coba lagi untuk menjawab soalnya. Mari kita mulai lagi. Sekali lagi, apakah kelompok 2 bisa menjawab dari pertanyaan ini? Iya, kelompok 2 memilih kotak nomor 1. Mari kita buka sama-sama. Nah, pertanyaannya yang tepat berdasarkan gambar adalah itu gambarnya di mana? Di sekolah. Jadi itu ada murid yang belajar di sekolah dengan gurunya. Itu hak atau kewajiban? Iya, jadi itu apakah kewajiban? Oke, jawabannya itu kelompok 2 itu menjawab B, itu hak kita di sekolah. Apakah benar? Ternyata benar. Ya, itu adalah hak kita di sekolah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 itu kelompok terakhir ya. Mari kita buka sama-sama untuk kelompok terakhir menjawab dari box misterius ini. Kelompok 3 menginginkan buka kotak nomor 5. Mari kita buka kotak nomor 5. Nah, itu pertanyaan yang berdasarkan gambar di atas itu ada anak yang menyapu dan menyirami tanaman. Nah, itu kira-kira nyiramnya di mana? Oh iya, di rumah. Jadi ketika kita membersihkan, apakah kita itu adalah hak atau kewajiban kita di rumah? Membersihkan tadi hak atau kewajiban? Oke, kelompok 3 jawab C. Apakah C ini benar? Ternyata benar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, mungkin sampai di sini saja game yang kita mainkan. Kalian sudah paham apa itu hak kewajiban kalian di rumah dan di sekolah. Terima kasih sudah memperhatikan Bapak dan bermain game sama-sama. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Mungkin sampai di sini saja yang Bapak sampaikan. Saya Rahmat, wakil Makalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.